Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang subnetting IPv4. Oke, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Karena dengan subnetting dapat menciptakan beberapa network tambahan, tetapi dapat mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan subnetting sendiri yaitu yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan. Selanjutnya, untuk membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, untuk menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Lalu, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, setelah ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja subnetting. Oke, di sini saya mempunyai suatu skema jaringan yang diantaranya terdapat 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Oke, yang pertama kita isi terlebih dahulu IP address di routernya. Oke, kita buka. Nah, kita pilih di untuk yang lab pertama dulu. Nah, IP addressnya saya isi seperti berikut: 192.168.1.62 karena kita menggunakan /26. Lalu subnet maxnya seperti berikut karena kita menggunakan /26 ya. Kemudian kita setting yang untuk tujuan lab kedua. Nah, untuk lab kedua kita menggunakan IP address 1.126 karena di lab 2 broadcastnya adalah 127, jadi IP addressnya adalah 126. Dan jangan lupa di bagian atas yaitu port status itu kita harus onnya itu dicentang ya. Nah, selanjutnya kita setting. Yang pertama adalah PC 1. Kita setting IP addressnya. Kita gunakan IPv4 address 1.1. Lalu subnet maxnya sama seperti router, dan kita beri gateway yaitu sama dengan jalur switch tersebut, yaitu lab 1 dengan menggunakan 1.62. Lalu kita masuk ke setting PC 2. Dengan IP address 1.2, subnet max sama dengan router, lalu gateway-nya sama dengan PC 1. Selanjutnya kita masuk ke setting PC 3, yang mana PC 3 menggunakan IP address 1.3, lalu subnet max sama dengan router, tetapi di sini kita tidak menggunakan gateway karena untuk melakukan percobaan nantinya bagaimana sih PC yang ada gateway-nya mengirim pesan membroadcast kepada PC yang tidak memiliki gateway. Selanjutnya kita masuk ke setting PC 4.
Nah, PC4 di sini kita menggunakan IP address 1.65. Lalu kita memakai subnet mas sama dengan router, dan kita memakai gateway sama dengan jalur lab 2, yaitu 1.126. Lalu kita masuk ke setting PC5. Saya memakai IP address 1.66 karena selanjutnya tadi. Lalu kita memakai subnet max sama dengan router. Nah, di sini kita tidak menggunakan gateway sama dengan PC3 tadi. Lalu di PC6 kita masuk ke setting PC6. Dan di PC6 kita menggunakan IP address 1.67, subnet max sama dengan router, dan di sini kita juga tidak menggunakan gateway. Oke. Selanjutnya kita langsung melakukan simulasi. Kita klik simulasi. Lalu pilih yang mode ICMP. Lalu kita pilih ikon surat. Kita jalankan. Yang pertama yaitu dari PC1 PC3. Kita coba jalankan. Nah, selanjutnya di percobaan kedua kita mencoba menjalankan dari PC1 ke PC4. Nah, selanjutnya kita percobaan ketiga, yaitu dari PC2 ke PC5. Lalu kita coba. Nah, PC2 dapat mengirim, tetapi PC5 tidak dapat mereplay karena PC5 tidak memiliki gateway. Lalu kita melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 ke PC6. Di percobaan ini sistem tidak bisa menjalankan broadcast karena di PC3 tidak memiliki gateway. Kita coba untuk melakukan tracing. Nah, caranya yaitu klik PC, lalu klik command prompt, lalu ketik tracer spasi IP address yang akan dituju. Contoh, kita gunakan IP address PC3 yaitu 192.168.1.3. Lalu kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita melakukan percobaan tracing kedua, yaitu dari PC1 ke PC4. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan percobaan selanjutnya, yaitu saya coba dari PC2 ke PC5. Nah, di percobaan ini kita hanya mengetahui IP address dari
sampai router saja tidak dapat mengetahui IP dari PC5 karena PC5 tidak memiliki gateway. Selanjutnya, kita melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 ke PC6. Nah, dari percobaan ini kita tidak dapat mengetahui apapun, tidak dapat info apapun karena dari PC3 sendiri sudah tidak memiliki gateway, sehingga tidak bisa menjalankan perintah. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.